Kita berjumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MSc dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 27 September 2020, Minggu biasa ke-26. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Matius mencatat, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini untuk menjadi bahan ajar kita dalam proses belajar memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 butir pesan inspiratif saja. Dan sepertinya ketiga hal yang akan menjadi bahan ajar kita minggu ini saling berkaitan dalam sebuah proses menuju kebaruan hidup. Mari kita simak bersama. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah tentang penyesalan. Matius mencatat dalam Injil hari ini bahwa anak yang kedua itu awalnya menjawab tidak mau saat ayahnya memintanya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Tetapi kemudian anak yang kedua itu menyesal lalu pergi juga bekerja di kebun anggur ayahnya. Penyesalan memang selalu muncul belakangan atau di akhir. Namun di sanalah ada waktu untuk mengendapkan, merenungkan, dan belajar lagi untuk memutuskan. Penyesalan biasanya muncul karena pilihan yang kita ambil akhirnya tidak pas, merugikan diri sendiri, ataupun pilihan itu merugikan orang lain. Di sini kita belajar bahwa penyesalan menjadi pintu masuk kepada makna kehidupan, kepada kebijaksanaan hidup. Seperti penyesalan dari anak kedua itu yang disertai tindakan konkret dan berujung kepada pujian atas tindakannya. Sebaliknya, suatu penyesalan tanpa adanya tindakan mungkin hanya akan membuat kita lebih tambah menyesal. Ada orang bijak yang selalu mengatakan bahwa salah satu cara Tuhan membuat Anda menjadi hebat adalah dengan meletakkan penyesalan di posisi paling belakang. Penyesalan menjadi tiang untuk lebih bijak memilih suatu keputusan. Di sisi lain, kita belajar kalau kita terlalu larut dalam penyesalan, mungkin saja membuat kita lupa untuk bersikap memperbaiki kondisi yang sedang kita alami. Kita tidak dapat kembali lagi ke masa lalu dan merubahnya. Tetapi penyesalan mengantar kita untuk memperbaiki kondisi sekarang dan menata masa depan yang lebih baik. Karena itu, kita belajar untuk tidak larut ataupun tenggelam dalam sebuah penyesalan, tetapi cepat bangkit bertindak. Karena sekali lagi, penyesalan tanpa tindakan akan membuat kita jauh lebih menyesal. Maka mari jadikan penyesalan sebagai pengalaman berharga untuk menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Tetapi jauh lebih baik lagi bila dalam menghadapi suatu pilihan-pilihan, buatlah pertimbangan dan keputusan yang bijak, tepat dan pas, sehingga tepatlah pepatah yang mengatakan, mati tidak akan menyesal, luka tidak akan menyiuk. Atau pepatah lain, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Artinya, pikir lebih dahulu masak-masak sebelum ambil keputusan dan berbuat sesuatu. Pesan inspiratif kedua adalah pertobatan. Tentu perihal tentang pertobatan ini sudah sering dibicarakan ataupun dibahas di dalam renungan ataupun khotbah-khotbah, bahkan di dalam aktivitas pendalaman-pendalaman iman, secara khusus saat masa Prapaskah ataupun masa Advent. Saya hanya mau menggarisbawahi bahwa pertobatan itu bukan hanya persoalan relasi vertikal antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga bersentuhan dengan relasi horizontal antara manusia dengan manusia, bahkan antara manusia dengan lingkungannya. Lebih lanjut,
pertobatan itu harusnya punya wajah atau wujud konkret. Usaha untuk menebus ataupun membalikan keadaan tidak mau bekerja menjadi mau bekerja dan pergi bekerja adalah sebuah tindakan pertobatan. Karena pertobatan adalah penebusan. Kita belajar di sini bahwa peralihan dari tidak mau menjadi mau bekerja itu tentu didasari oleh suatu kesadaran bahwa kondisi tidak mau itu tidak mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan. Sementara kondisi mau bekerja mendatangkan partisipasi, integrasi, kebersamaan, dan kebahagiaan. Karena itu penting sekali untuk menyadari dan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menghadirkan kepada kita pilihan-pilihan. Pertimbangkanlah pilihan itu dengan standar apakah pilihan tersebut mendatangkan kenyamanan dan kebahagiaan atau malah pilihan itu membuat kita teralienasi, terasing, dan tidak aman. Kalau tidak, maka segeralah mengambil keputusan pada pilihan lain yang memberimu integrasi, partisipasi, kebersamaan, dan kebahagiaan. Tapi pertobatan itu bukan hanya suatu momen sekali atau sekejap dalam kehidupan, melainkan suatu proses perbaikan yang bertahap dan berkesinambungan yang berlangsung seumur hidup. Karena itu kita belajar bahwa tidak cukup hanya menyesali dosa dan datang mengakui dosa dalam sakramen pengakuan dosa, lalu berpikir sudah selesai. Tentu tidak, karena proses pertobatan itu akan berlangsung terus seumur hidup. Sakramen pengakuan dosa yang kita terima perlu berwajah ataupun berwujud pada tindakan-tindakan perbaikan hidup seumur hidup. Isaac Watts, seorang penulis dan teolog dari Inggris, mengatakan, tidak ada pertobatan di makam. Artinya, selagi ada kesempatan, selagi ada napas, lakukanlah pertobatan. Dan Mary Elizabeth Braddon, seorang penulis Inggris, menambahkan bahwa bukti pertobatan terkuat adalah usaha untuk menebus. Pesan inspiratif ketiga adalah perubahan. Kelanjutan dari tindakan menyesal dan bertobat adalah perubahan. Penyesalan dan pertobatan tidak ada makna dan manfaatnya di dalam hidup jika tidak disertai atau tidak memperlihatkan perubahan. Ada orang bijak yang mengatakan, pertobatan tanpa sebuah perubahan bagaikan terus memompa tanpa memperbaiki kebocoran. Anak kedua itu tidak hanya menyesal dan beralih dari tidak mau menjadi mau, melainkan dia langsung pergi bekerja di kebun anggur bapaknya. Artinya, penyesalan dan pertobatan itu bukan sekedar suatu ungkapan hati, keinginan, atau bahkan pernyataan, melainkan mewujud dalam aksi demi perubahan, yakni dengan kerja. Ada banyak orang yang mungkin pintar berkhotbah, bahkan berkhotbah tentang penyesalan dan pertobatan, tetapi sendiri tidak bertobat. Ada banyak orang yang suka memberi nasihat yang bagus-bagus, nasihat yang bijak kepada sesama, tetapi sendiri tidak mampu melaksanakannya. Bahkan tidak jarang kita mengalami ada banyak pengkhotbah terkenal yang tampil luar biasa di depan umum, tetapi ketika kembali ke rumahnya hancur berantakan, tidak mampu membina anak dan keluarganya, sehingga keluarga menjadi broken home, keluarga bermasalah. Punya visi saja tidak cukup. Visi itu harus dikerjakan untuk suatu perubahan. Dan mulailah perubahan itu dari hal-hal yang kecil pada diri kita sendiri, karena akan berpengaruh di kemudian hari. Dan tetaplah ingat kata-kata dari orang bijak bahwa kita tidak bisa mengubah diri orang lain, tetapi kita bisa mengubah diri sendiri. Karena itu, mulailah berubah dari diri sendiri. Ingat, perubahan itu terjadi karena kita bekerja. Karena itu, mari bekerja demi suatu perubahan hidup.
Orang yang bermalas-malas atau berpangku tangan atau sudah nyaman di zona amannya tentu tidak akan berubah ataupun merubah dirinya. Mari berubah dengan mulailah bekerja. Mari belajar untuk menyadari kondisi pilihan-pilihan yang kita buat. Jika ada yang tidak nyaman dan membahagiakan, sesalilah dan perbaikilah. Belajar untuk terus-menerus membenahi diri seumur hidup, serta belajar untuk mewujudkan sikap sesal dan taubat itu di dalam tindakan-tindakan nyata demi perubahan hidup diri sendiri dan orang lain dengan mulai bekerja. Tuhan memberkati.